Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rahim Podcast, kali ini kita berjumpa kembali. Saya seperti biasanya, saya selalu memiliki tamu yang menarik. Dan tamu kali ini nggak kalah menariknya. Dia adalah Bapak Bahar. Panggilannya Bapak atau Bahar gitu aja? Bahar lah. Atau Habib Bahar? Itu bisa berimplikasi macam-macam itu. Binnya kalau nggak tepat tuh malah jadi tertuduh saya itu. Oke, selamat datang Bahar. Oke, Jak. Selamat datang. Gimana kabarnya Bahar? Alhamdulillah, terima kasih telah diberi kesempatan ketemu lagi dengan Cak Inung. Cak Inung ini pemirsa adalah senior yang sangat saya kagumi sejak dulu. Terima kasih. Kamu adalah junior. Terima kasih, Go. Itu ada timba yang tiba-tiba kelontengan kayak gitu. Oke, saya ingin mengatakan pada para pemirsa kita. Jadi kita cukup beruntung di sore hari ini kita memiliki Mas Bahar. Mas Bahar ini adalah, dia barusan mengeluarkan buku. Ini bukunya, judulnya Kiai dan Bajingan. Kurang ajar ya. tapi itu ada yang kecilnya itu Local Strongman Pasca Orde Baru. Tapi kita nggak akan membicarakan tentang buku ini. Ini saya sebut bukumu ini kamu harus membayar karena ini iklan. Betul, ya. Nah, iklan. Dan cukup pemirsa ketahui bahwa buku yang dipegang Cak Inung itu gratis. Kurang ajar. Saya berikan gratis karena sebagian apa yang saya tulis itu ilmu beliau. Dan di dalamnya ini ada tanda tangan langsung dia, tanda tangannya. Tolong dibaca dong, gimana itu? Untuk senior tercinta. Jadi gini, saya ingin menjelaskan mengapa Mas Bahar perlu saya undang ke sini, karena di salah satu tulisannya yang dikompilasi buku Goro-Goro Menjerat Gus Dur, Mas Bahar ini menulis yang waktu itu sampai membuat kaget Mbak Alisa Wahid. Termasuk itu salah satu tulisan di buku Goro-Goro Gus Dur yang impresif terhadap Mbak Alisa Wahid, karena Mas Bahar waktu itu cerita banyak hal. Salah satunya adalah posisinya sebagai kurang lebih pimpinan demonstran dari Jawa Timur untuk membela Gus Dur dari proses penggulingan yang inkonstitusional. Segmen mahasiswa. Jadi kita mulai dari itu ngobrol kita. Oke. Gimana ceritanya waktu itu gimana? Saya senang ya karena diberi kesempatan untuk berbicara, karena selama ini saya hanya diminta menulis oleh Cak Inung, dan di buku itu satu-satunya penulis yang menulis 2 artikel sekaligus adalah saya. Iya. Dan itu tidak berdampak kepada fee. Tapi paling tidak saya menjadi terkenal gara-gara buku itu. Iya. Oke, Cak Inung, terima kasih. Saya harus berangkat dari sebuah kenyataan sejarah bahwa saya alumni pesantren. Dan ketika saya di Nurul Jadid, yang saya tahu bahwa Gus Dur itu adalah waliullah. Lalu itu ditambah lagi dengan posisi bapak saya yang kebetulan alumni di Tebu Ireng, yang dari awal saya selalu diceritai oleh bapak saya bahwa keluarga Tebu Ireng itu pasti hebat dan waliullah. Dan ketika bapak saya itu menjadi ASN, PNS pada tahun 80-an, 70-an bahkan, dan membela NU sampai akhirnya dikejar-kejar aparat pada waktu itu, maka kecintaannya kepada NU, terutama kepada keluarga kiainya, karena kebetulan bapak saya juga itu khodamnya Pak Kholik, putranya Hadratus Syekh, maka yang saya dengar tentang Gus Dur adalah waliullah. Oke, itu ketika di pesantren. Nah, ketika saya kuliah, maka kecintaan dan keyakinan saya kepada Gus Dur wali itu tidak hanya terlegitimasi dari keyakinan, tapi rasionalitas saya akhirnya membenarkan. Ketika saya belajar tentang Islam pembebasan, saya temukan itu di Gus Dur. Ketika saya belajar tentang HAM, saya lagi-lagi temukan itu di Gus Dur gitu. Akhirnya saya tidak punya alasan apapun untuk tidak mencintai Gus Dur. Itu pertama. Nah, ketika terjadi rame-rame Gus Dur akan dijatuhkan, tentu kami para mahasiswa yang sebenarnya baru saja melakukan selebrasi keberhasilan menggulingkan Orde Baru, itu berada di posisi yang sebenarnya tidak terlalu nyaman. Kenapa? Karena kami terbelah. Kami tidak ingin ada di posisi salah memilih. Satu, karena alasan kami ini adalah kader PMII, kader Nahdlatul Ulama, kader pesantren yang tentu akan berada di barisan Gus Dur. Tapi di sisi yang lain kami harus belajar. Jangan-jangan Gus Dur memang betul melakukan seperti tuduhan mereka. Akhirnya
dari berbagai pertemuan, saya masih ingat di berbagai kampus, bahkan di Bandung, UIN Bandung kalau tidak salah yang mengadakan waktu itu, ada pertemuan BEM IAIN. Pada waktu itu saya datang mewakili IAIN Sunan Ampel. Waktu itu ada perdebatan luar biasa, meski polarisasi sudah terbentuk. Iya. Mereka BEM yang dipimpin oleh saudara-saudara HMI itu sudah jelas angkat bendera untuk menentang Gus Dur, sedangkan kami yang berada di kader-kader PMI terutama dari Surabaya, Jogja, sama Semarang itu bingung ini gimana. Dari itu akhirnya kami terus berusaha mencari tahu, dan semua yang kami khawatirkan dan semua yang kami temukan data pada waktu itu persis sama dengan yang ditulis oleh Verdika. Oh, Verdika Persis ya. sama. Cuman kami waktu itu tidak punya data sekonkret yang punya Verdika. Saya sih sebetulnya berkali-kali menginginkan Verdika bisa datang ke studio Ar-Rahim dan tandem dengan kamu, Har, sebetulnya. Itu kalau terjadi saya sangat senang, Cak. Kenapa? Karena saya yakin Verdika itu bukan manusia biasa, tapi dia dipilih oleh Allah. Ya. Takdir Allah menunjuk dia untuk membongkar kejahatan para oligark itu dan membela Gus Dur. Kenapa bukan saya yang menemukan datanya? Bukan Cak Inom yang luar biasa cinta kepada Gus Dur, tapi kepada orang yang tidak kenal Gus Dur. Tidak kenal Gus Dur, tapi tiba-tiba dia diberi keistimewaan oleh Allah untuk mendapatkan data itu. Enggak, waktu itu kamu pada akhirnya kemudian, ini adalah pembelaan saya atau pembelaan kami terhadap Gus Dur ini nggak semata-mata karena kami adalah anak-anak PMII, kami Nahdliyin, tapi memang ada sesuatu yang prinsipil. Terima kasih, itu ada bersin-bersin. Itu manajer kami itu bersin-bersin. Untungnya dia pakai masker. Iya. Gimana? Ya, rasionalisasinya gimana? Banyak sekali. Bahwa pertama kami mendapatkan sebuah argumentasi dasar bahwa apa yang kita tuntut dari reformasi itu Gus Dur lakukan. Misalnya demilitarisasi. Bahwa Gus Dur yang berani untuk mengatakan bahwa militer harus kembali ke barak, dan itu dibuktikan dengan cara-cara yang unik. Misal betapa kuatnya Wiranto, betapa kuatnya di belakang Wiranto pada waktu itu aparat. Tapi Gus Dur berani. Satu-satunya orang yang berani mencat Wiranto, dan kerennya Gus Dur tidak mencat di dalam negeri. Jalan-jalan dulu ke Amerika, lalu dia mengatakan di Amerika. Cukup membuat pengumuman ya? Pengumuman bahwa saya akan pecat Wiranto. Dan itu bagi kami mahasiswa itu adalah perilaku cerdas yang sedang kami tunggu. Itu pertama. Yang kedua, banyak sekali upaya Gus Dur untuk kembali menempatkan bahwa negara itu tidak boleh terlalu ikut campur ke urusan-urusan yang seharusnya itu adalah hak merdeka masyarakat. Misalnya ada satu pernyataan Gus Dur ketika terjadi kerusuhan di Poso misalnya. Ketika itu kita yang sudah terkadung sering mendapatkan fasilitasi negara untuk melakukan resolusi konflik umpamanya, tiba-tiba Gus Dur mengatakan biarkan masyarakat sudah punya mekanisme untuk menemukan resolusinya sendiri. Itu bagi kami mahasiswa itu adalah sesuatu yang sangat keren. Memang negara yang baik itu adalah bukan negara yang terlalu powerful, tapi negara yang memberi peran kepada masyarakat untuk berpartisipasi lebih. Dan itu akhirnya kami berpikiran bahwa Gus Dur sedang menghadapi suatu kekuatan besar. Dan kami sangat yakin pada waktu itu bahwa Cendana pasti main. Kenapa? Karena hanya Gus Dur yang berani akan menyeret dan meminta keluarga Cendana untuk mengembalikan kekayaan mereka yang dianggap oleh Gus Dur, dan keyakinan kami mahasiswa bahwa itu adalah dengan cara-cara yang tidak benar. Pada akhirnya waktu itu kekuatan mahasiswa terpilah terpolarisasi ya? Jadi dua ya. Dan kamu waktu itu ketika Gus Dur di proses akhirnya untuk di-impeach oleh parlemen oleh parlemen yang waktu itu dikomandoi sama Amin Rais dan kawan-kawan. Yang ini juga udah diungkap banyak di bukunya Verdika. Itu pada akhirnya kamu membawa pasukanmu dari Jawa Timur untuk ke Jakarta. Sebelum terjadi itu, kami itu, saya tidak tahu persis atau tepatnya tidak ingat persis bagaimana proses itu sebenarnya. Tapi yang saya ingat bahwa sebelumnya ada gejolak luar biasa di Jawa Timur pada waktu itu. Para kiai marah, lalu muncullah pasukan berani mati yang itu sampai tanda tangan pakai jempol darah, dan itu luar biasa sampai akhirnya terjadi pembakaran kantor Golkar. Saya waktu itu ingat persis diundang oleh para kiai atas nama mahasiswa, ada pertemuan, lalu di pertemuan itu disepakati bahwa para kiai diundang Gus Dur datang ke istana. Lalu saya diminta dengan beberapa orang teman, ada
Mas Bobi yang menemani pada waktu itu, ada beberapa orang teman mahasiswa, dan di saat pertemuan itu kami mahasiswa sudah dengan tegas meminta kepada Gus Dur untuk tidak lagi memakai alibi kemanusiaan untuk menyelamatkan Indonesia. Saya masih ingat perkataan kita pada waktu itu pada Gus Dur, Gus, demi demokrasi, tolong berperilakulah untuk tidak demokratis. Kenapa? Karena kami tahu persis yang akan menggagalkan demokratisasi itu adalah Golkar pada waktu itu. Maka bubarkan Golkar. Tapi Gus Dur tetap dengan bersikukuh, tidak boleh. Berdemokrasi itu harus sabar. Demokrasi itu butuh proses. Tidak boleh kita tetap berperilaku tidak demokratis untuk atas nama demokrasi. Kita sempat kecewa pada waktu itu, yang akhirnya oleh Gus Dur ditutup dengan cerita yang sangat lucu itu. Akhirnya kita cukup senang, ya sudah, berarti Gus Dur yang sudah kita tahu itu adalah Gus Dur yang kita miliki, tidak berubah dan tidak tertekan dengan kondisi yang sebenarnya itu kalau politisi yang lain mungkin akan depresi ya, tapi Gus Dur enggak. Jadi menghadapi mahasiswa, menghadapi kiai-kiai yang sedang mendukungnya dengan penuh kemarahan itu, dia hadapi dengan joke. Itu lalu akhirnya terjadi gerakan massa yang begitu besar. Saya masih ingat persis pada waktu itu ada sekitar 12 bus ya yang memberangkatkan kami dari Surabaya dan beberapa bagian juga dari Jogja. Kita ketemu di Jakarta. Itu saya masih ingat persis juga bagaimana fasilitasi yang dilakukan oleh rektor kita, Prof. Ridwan Nasir pada waktu itu. Iya, saya masih ingat beliau itu beberapa orang pejabat di kampus ini dimintai sumbangan. Di kampus mana? Kampus IAIN Sunan Ampel. Oh, IAIN Sunan Ampel. IAIN Sunan Ampel dimintai sumbangan, saya nggak tahu pokoknya. Jangan ngomong di kampus ini, saya kan nggak tahu. Oke, mohon maaf. Saya hanya mencintai UIN Sunan Ampel. Saya masih ingat persis waktu itu kita diberi yang menjadi bendahara pada waktu itu sahabat Asnawi Sabil yang sekarang menjadi kepala BKD di Bondowoso. Ini semakin tidak masuk akal ini. Seorang demonstran tidak pernah kuliah kok malah jadi kepala BKD. Malah dia jadi bupati di Lumajang, sahabat Torik itu. Beliau terima duitnya, kita berangkat, nyampe di Caruban kalau tidak salah, kita mau makan, ternyata uangnya tidak cukup untuk naik, untuk ongkos bis saja. Sampai di, saya lupa posisinya di mana, kita kebingungan, tapi kita akhirnya sampai juga ke Jakarta. Konsentrasi kami pada waktu itu tentu adalah gedung DPR MPR. Dengan tuntutan sama dengan tuntutan masyarakat yang mendukung Gus Dur waktu itu, bubarkan parlemen. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita tidak mungkin berkonsentrasi juga di Istana Presiden karena pada waktu itu istana sudah dikepung oleh pasukan Pak Amin Rais dan teman-teman BEM yang mendukung Pak Amin Rais. Kamu memisah dan tidak ingin benturan, tapi kita mau menuntut yang kita ingin memberikan bahwa adalah mahasiswa yang ingin Gus Dur bertahan dan DPR itu yang harus dikoreksi. Jadi satu kekuatan mengepung istana, satu kekuatan mengepung gedung DPR MPR. Kira-kira waktu itu masa kami itu ada 500 sampai 600 mahasiswa ya. Tentu ini bukan masa pasukan berani mati yang ratusan ribu yang mendukung Gus Dur itu tidak. Kita tidak bertemu dan tidak bersama mereka. Tapi waktu itu kamu berani mati nggak? Nah ini yang menarik, Cak. Ini yang harus saya sampaikan. Ketika saya mau berangkat, ibunda saya bilang begini, kalau atas nama keluarga dan karena Gus Dur, ibu saya bilang begini, dengan bahasa Madura, engkau ridho mati. Saya ridho kamu mati kalau bela Gus Dur. Bayangkan itu, seorang anak muda yang sudah kadung begitu cinta kepada Gus Dur, lalu direstui oleh ibunya untuk berangkat. Itu keberanian kami mungkin lebih berani dibandingkan pasukan berani mati itu. Jadi kamu sebetulnya ini adalah pasukan super berani mati. Super berani mati. Kita tidak ngitung apakah kita sudah punya akan jadi apa itu, tidak itu. Pokoknya kita membela Gus Dur, ini jalan yang benar dan itu sudah direstui orang tua. Sampai di kampus pun sebelum kita berangkat ini ada kejadian menarik ini. Prof. Ridwan itu lagi-lagi nih Prof. Ridwan ini mengundang seorang kiai dari Pasuruan, dari Sidogiri, namanya Kiai Ridwan juga. Beliau datang ke kampus IAIN Sunan Ampel ini, lalu nyiapkan gentong besar. Ternyata isinya air dengan bunga-bunga. Lalu kami semua disuruh minum itu yang berangkat. Dan dibacok waktu itu. Dan kita merasakan keberanian luar biasa. Enggak mempan ya? Enggak mempan. Kita berangkatlah ke
sana ke beberapa orang tentunya ya, tidak semua, beberapa orang yang dianggap korlap itu. Berangkatlah kita ke Jakarta dan terjadilah kejadian yang sangat luar biasa, itu pembakaran kampus Atmajaya. Karena waktu itu kita sudah kepung DPR, kita sudah demonstrasi di DPR, lalu kita dengar bahwa masa Pak Amin Rais ini akan ke DPR, maka kita oleh teman-teman Atmajaya, terus terang yang sangat banyak memfasilitasi kami waktu itu adalah teman-teman BEM Atmajaya. Kami diminta untuk ke Atmajaya karena dekat dan bisa jalan kaki, kita dievakuasi ke Atmajaya. Kita sudah berpikir selesai. Karena kita sudah menghindar, maka masa yang udah merasa, kamu udah menghitung dengan kawan-kawan, kita kalah. Kita kalah. Tapi paling tidak kita sudah bersuara. Lalu kita ditaruh di satu ruangan agak besar, spot center mungkin ya. Saya lupa persisnya, ditaruh di situ. Tiba-tiba di luar ada teriakan begitu banyak. Kebakaran. Ternyata beberapa mobil sudah dibakar oleh massa yang meminta Gus Dur turun itu. Saya masih ingat ada seorang sahabat dari Bangkalan namanya Aliman. Dia Aliman. Dia bilang, kita orang Madura, tidak boleh selangkah pun kita mundur. Saya keluar dengan beberapa orang anak, hanya berbekal besi kecil yang kita bisa ambil waktu itu untuk menghadapi massa yang begitu banyak itu. Lalu kita melihat begitu banyak api yang sudah terbakar dan kita ditahan oleh teman-teman BEM Atmajaya, jangan keluar. Ini juga bukan hanya masalah keselamatan Anda semua, tapi keselamatan kami juga begitu. Akhirnya kami dilarikan ke belakang, dibawa kalau tidak salah ke Universitas lupa saya, ada kampus di belakang Atmajaya, kita dievakuasi ke kampus itu. 3 hari 3 malam kita tidak makan, kesulitan untuk mengakses. Kita telepon beberapa orang senior, semua tidak berani untuk mendekat karena begitu gentingnya, begitu seramnya, sampai akhirnya kami ditelepon oleh Prof. Ridwan lagi nih. Prof. Ridwan telepon saya waktu itu karena kebetulan di antara sekian banyak kami itu hanya ada satu handphone yang kita punya, itu pun miliknya cabang PMI. Cabang PMI. Kebetulan yang megang saya waktu itu. Lalu Prof. Ridwan bilang, sampean segera ke istana untuk ketemu Pak Mujib Manan. Pak Mujib Manan waktu itu jadi sekretarinya Gus Dur ya. Saya masih ingat, saya masuk ke istana waktu itu dengan sahabat Asnawi Sabil karena dia bendahara, saya ajak. Ini pasti urusan dengan kasih makan teman-teman. Dengan Asnawi Sabil, kita pakai sandal jepit, celana sobek-sobek, langsung dimarahi satpam pres. Kamu kira ini kandang sapi? Masuk ke istana pakai celana. Wah, itu kita sampai meyakinkan, akhirnya Pak Mujib Manan keluar sendiri, kita ketemu, dibawa ke ruangannya Pak Mujib. Waktu itu ada Pak Haji Masnuh di dalam itu. Lalu Pak Mujib menyampaikan pesan Gus Dur, kami disuruh pulang, jangan korbankan diri. Gus Dur sudah meminta dengan sangat agar bahwa ini persoalan politik, jangan sampai berdarah-darah, jangan sampai mengorbankan jiwa. Gus Dur berterima kasih telah teman-teman mengapresiasi kinerja Gus Dur. Begitulah ada pembelaan macam-macam itu. Tapi Gus Dur sendiri waktu itu nggak ini? Ada di dalam. Nggak sempat jumpai kamu ya? Menjumpai kita. Itu hari itu aku yang pengen tahu. Itu kalian kan waktu berangkat ke Jakarta kan sudah minum air bunga itu. Betul. Itu yang dibacok nggak mempan itu. Nggak mempan. Itu terbukti nggak ketika di sana itu? Seandainya oleh teman-teman Atmajaya tidak di stop, kita pasti akan berhadapan. Dan kami bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka bawa samurai. Bawa samurai, betul. Dan satu hal yang saya harus ingat, ceritakan di kesempatan kali ini. Ridwan yang dari Sidogi itu bilang, kalau nanti di perjalanan kalian mencret, berarti efektif doa itu. Ya kita mencret ya. Ya itu bisa jadi karena memang efek doa, atau memang air yang kita minum karena kotor. Jadi mencret itu kita itu. Jadi mencret itu adalah indikator kesaktian. Kita pede luar biasa berangkat ke Jakarta itu. Terutama saya karena memang sudah dapat restu dari orang tua ya. Untuk membela kiai, membela Gus Dur. Ini guru dari ayahmu dulu belajar di pondoknya Gus Dur. Ini juga jimat. Kalau bagi kami orang-orang Madura, orang-orang Tapal Kuda ya, Gus Dur kan jimat, Pak. Ini harga mati, harga dirinya NU begitu. Nah, itu yang begitu kuat terdoktrin pada diri saya. Lalu saya dengan sebagai mahasiswa menemukan alasan-alasan rasional harus mendukung atau membela Gus Dur. Maka itu menjadi kekuatan luar biasa antara otak dan hati ini ketemu gitu. Ini harus berangkat. Jadi waktu itu
mari kita perjelas ya. Jadi waktu itu ketika kawan-kawan BEM apa sih waktu itu BEM? Ada BEM-SI dan BEMI. Kalau kamu itu BEM apa ya? BEMI. BEMI ya? BEMI. Mereka BEM-SI, BEM seluruh Indonesia. Kalau ini BEM BEM Indonesia. Indonesia. Aku itu sebetulnya kalau mau ikut itu BEM RI. Apa itu? BEM Republik Indonesia. Jadi saya lupa persis apa kita yang BEM-SI atau kita BEMI, saya lupa persis. Tapi pokoknya ada tandingan. Iya, pokoknya ada tandingan. Publik harus tahu bahwa ini adalah mahasiswa ada dua kekuatan. Betul, gitu. betul. Nggak, aku tuh yang pengen tahu itu jadi ketika kamu dengan kawan-kawan itu udah mundur ke Atmajaya, itu diserang oleh pasukan dengan membawa samurai. Dan memang kelihatan bahwa mereka tuh pakai jubah. Itu pakai jubah mereka, Cak. Oke. Kelihatan banget kalau mereka adalah kelompok yang mungkin saja yang akhirnya sekarang menjadi organisasi yang dilarang itu mungkin saja. Mungkin saja. Dulu kita kenal dengan Pam Swakarsa sebelumnya ya. Iya. Nah, mungkin itu adalah kelanjutan dari itu. Mungkin ya. Mungkin kita tidak punya data, tapi yang pasti yang terlihat adalah mereka pakai jubah, mereka pakai samurai, ada peristiwa pembakaran di Atmajaya, dan itu yang ditarget adalah kelompok yang sedang membela Gus Dur waktu itu ya. Betul. Ditarget kita karena mereka sedang memburu kita ke DPR, lalu kita dibawa oleh teman-teman Atmajaya untuk ke Atmajaya, mereka ngejar kita. Itu sebetulnya kamu waktu itu berani ya menghadapi ya? Saya tidak tahu persis ini berani atau di luar kendali. Tapi saya hakul yakin di luar kendali karena kami sama sekali waktu itu tidak punya rasa takut waktu itu. Saya juga heran pada waktu itu. Entah itu karena desakan, emosi atau karena kecintaan yang luar biasa, atau karena sugesti air bunga. Air bunga itu bercampur aduk akhirnya. Saya masih ingat perkataannya sahabat Aliman. Kita hadapi. Kita jauh-jauh dari Madura. Jalanlah kami, tapi ditahan sama teman-teman. Jangan. Ini bukan hanya keselamatan kalian, tapi kampus kami juga. Itu aku yakin ini cerita penting. Yang cerita ini sebetulnya nggak akan tertulis dalam buku-buku sejarah resmi. Tidak akan. Nggak akan ya. Tidak. Bahkan di bukunya Firdika aja nggak ada itu. Nggak ada. Hanya ada di buku kita Goro-Goro Menjerat Gus Dur yang ada. Dan itu pelakunya masih ada, 500 mahasiswa itu bisa dikonfirmasi semua, sahabat Aliman. Sebagian malah jadi dosen. Ada sahabat Edu yang sekarang jadi dosen di FEBI UIN Sunan Ampel itu. Sesekali kamu nggak pengen reuni gitu. Reuni. Nah, ketika muncul bukunya Firdika, itu saya membaca ada satu artikel yang dibuat oleh sahabat Nuril, ada dosen di Tarbiyah, yang dia mengupload foto-foto kami dengan berita-berita koran pada waktu yang dia clipping dengan sangat rapi untuk membuktikan bahwa dulu kita pernah menjadi anak jalanan seperti ini. Kenapa clippingan itu nggak masuk di dalam buku Goro-Goro Menjerat Gus Dur ya, Hari? Karena bukan saya yang punya. Itu sahabat Nuril yang punya. Lalu saya komentari di Facebook waktu itu, di-upload di Facebook, dan kita semua berkomentar. Banyak sekali yang berkomentar waktu itu. Kita semua pada berkomentar bahwa ya itu masa-masa indah kita. Mungkin itu saja kita pernah membela kebenaran. Selebihnya kita mungkin abu-abu. Itu pada akhirnya kalian balik pulang ke Surabaya ya? Balik pulang. Nah ini menariknya, balik pulang karena kita sudah tahu kalau harus pakai bus itu harus berbiaya mahal. Kami pulang naik kereta api. Satu gerbong mungkin itu kita isi. Jadi 100-an orang itu satu gerbong kan. Sudah saya masih ingat persis dengan siapa ya. Saya kebagian ada di dalam kamar mandi. Hanya untuk berbagi tempat. Jadi itu ketika kamu dipanggil oleh Pak Mujib, itu nggak dikasih duit untuk pulang? Dikasih duit, tapi cukup untuk hanya naik itu saja. Satu gerbong? Iya, saya masih ingat. Untuk ratusan orang itu? Ratusan orang. Itu kalau ada yang mati pasti julukannya gerbong maut itu. Dan saya kalau tidak salah ingat, itu keretanya waktu itu gaya baru. Sehingga kami guyonan, ini sampai kehabisan gaya kita naik. Kehabisan gaya kita itu. Wah itu perjuangan luar biasa, tapi kami ada juga sahabat Romi dari Presiden BEM Malang waktu itu ikut juga di pasukan kita waktu itu. Oke. Jadi ada beberapa kampus. Romi Faslah. Oh, Romi Faslah itu ya. Faslah itu ikut juga. Oke. Jadi sebetulnya diam-diam Romi ini menorehkan namanya dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Betul. Melalui gerbong maut itu. Karena dia nggak pernah cerita ke aku. Nggak pernah cerita. Oke. Nah,
Itu ketika kamu pulang itu Gus Dur itu udah dilengserkan? Belum ya? Belum. Itu menjelang. Menjelang ya? Menjelang ya. Jadi pada saat situasi genting seperti itu justru Gus Dur meminta agar pendukungnya udah balik. Ya. Karena selalu Gus Dur kan salah satu quote-nya ya, nggak boleh ada darah yang tertumpah karena kekuasaan. Kekuasaan. Itu tidak kita dengar langsung pernyataan itu ketika Gus Dur menerima 40 orang kiai dan beberapa orang mahasiswa di istana pada waktu itu. Kamu ikut di pertemuan itu ya? Yang Gus Dur cerita tentang orang Madura yang lempar pedang atau celurit itu. Oh, jadi statement Gus Dur itu quote yang sangat terkenal saat ini, itu beliau sampaikan pada saat beliau menerima para kiai dan mahasiswa yang mendukungnya itu. Dan waktu itu salah satu orang yang saya ingat itu adalah Mas Faisal Reza. Reza ikut pada waktu itu. Saya nggak tahu dari versi mana Reza itu ada, karena dia kan baru keluar dari PRD ya. Kok ada di situ? Cuma karena dia senior saya di Nurul Jadid, saya datangi. Dan Reza juga yang berkomentar pada waktu itu dengan lucunya. Gus Dur nyebut Reza. Saya di sini ada Reza ya. Lalu Gus Dur bilang, ini Reza ini adalah kader NU yang saya susupkan ke PRD. Begitu. Lalu Reza bilang, iya Gus, sama, saya adalah kader PRD yang disusupkan ke NU. Jadi masih dalam situasi genting kayak gitu itu masih Gus Dur ya menghibur kami lah. Menghibur kami. Dan semakin yakinlah di perjalanan para kiai bilang, begitulah para wali itu tidak akan pernah menunjukkan betapa susahnya, betapa mereka sedang tertekan, tapi mereka akan selalu menunjukkan wajah bahagia di depan para orang-orang yang mencintai. Jadi waliullah itu nggak memiliki kekhawatiran kecuali pada Allah. Iya. Dan itu Gus Dur ya. Dan itu kita temukan di Gus Dur. Oke, Har. Pada saat ketika kamu dan kawan-kawan balik ke Surabaya, ke Jawa Timur, kiai-kiai juga balik, dan kemudian beberapa hari kemudian jadilah peristiwa politik itu, bahwa Gus Dur kemudian dijatuhkan oleh parlemen. Itu apa yang kamu rasakan? Kami berangkat lagi, Zah. Berangkat lagi kami. Kenapa? Karena kami tahu ada pergerakan massa dan itu adalah yang dalam pikiran kami ini orang-orang yang sangat akan mudah diprovokasi. Kiai Fawaid As'ad itu bawa massa. Kita waktu itu terpanggil, ini kalau tidak ada korlapnya, kalau tidak ada orang yang mengkoordinasi, ini berbahaya sekali. Maka kami berangkat lagi, beberapa orang di antara kami itu berangkat untuk mendampingi massa pendukung Gus Dur yang waktu itu. Hebatnya, ada Mbak Yu saya yang ikut di forum itu. Mbak Yu saya berangkat yang juga mendapatkan restu dari ibu saya. Jadi ibu kamu itu merestui dua anaknya untuk mati di medan juang, membela kebenaran yang mewujud dalam sosok Gus Dur itu. Kami berangkat pada waktu itu ya. Kami tahu persis bagaimana ketulusan orang-orang itu. Ada seorang dari Bondowoso ya, karena memang beliau tokoh mungkin, namanya Haji Barudin yang saya tahu. Itu sudah membuat wasiat untuk anak-anak. Dia cerita ke anak-anak, buat wasiat nanti kalau saya tidak pulang maka ini harus dibagi begini. Seperti itu yang kita lakukan, karena memang sekali lagi bahwa Gus Dur itu bukan hanya mewakili kebenaran, tapi Gus Dur juga mewakili keyakinan kami para nahdien bahwa beliau memang pantas untuk dibela karena pertama cucunya Hadrat Hussein, yang kedua presiden yang dipilih dengan cara paling demokratis pada waktu itu. Semua alasan itu menumpuk. Dan akhirnya kami menemukan puncak kesenangan itu. Makanya saya tulis di buku Goro-Goro itu adalah ini sedih tapi juga senang gitu. Bahwa apa yang kami yakini benar itu terbukti hari ini. Oke, jadi perjalanan yang kedua itu sebetulnya adalah perjalanan yang sudah tahu bahwa ini adalah perjalanan kalah. Iya, kita tahu persis lah bahwa ini akan sia-sia. Tapi paling tidak bahwa kami menunjukkan bahwa kami tidak diam ketika ada kebenaran yang dikalahkan oleh kebatilan. Itu saja yang menjadi alasan. Dan pada waktu itu ya guyonan kami ini akan jadi catatan sejarah nanti. Padahal kami tidak pernah bayangkan jadi apa. Ya, zaman segitu siapa sih akan membayangkan bahwa kader PMI, kader NU bisa jadi ASN, bisa jadi dosen. Mungkin Cak Inong pun meskipun dulu menjelma menjadi senior yang pintar di hadapan kami, mungkin juga tidak bercita-cita jadi dosen kan? Terima kasih.
Jadi saya waktu itu juga tidak ada bayangan akan jadi dosen gitu. Aku aja nggak tahu bahwa kamu sejak dulu itu menganggap aku sebagai senior pinter. Ya karena sering bawa nasi goreng. Sering bawa nasi goreng kantor BEM, waktu itu kan saya masih presiden BEM. Dan nasi goreng Kan waktu itu aku udah dapat beasiswa. Iya. Oke, Har. Ini mungkin bagian terakhir dari ngobrol-ngobrol kita, Har. Apa sih yang menurut Bahar sebagai mantan pimpinan demonstran membela Gus Dur waktu itu, kalau kita melihat situasi saat ini, apa legacy Gus Dur yang tetap harus kita pertahankan, kita perjuangkan? Apa? Ya, bahwa kebenaran itu tidak bisa dinegosiasikan. Bahwa Gus Dur itu ketika memiliki prinsip dan dia meyakini bahwa ini benar, itu tidak bisa negosiasikan. Meskipun itu akan berpengaruh, akan berimplikasi, akan berdampak kepada sesuatu yang sebenarnya diperebutkan banyak orang, kekuasaan pada dirinya. Ya. Gus Dur tidak mau. Saya yakin pada waktu itu, dan saya mendapatkan informasi dari teman-teman senior yang menjadi anggota DPR RI pada waktu itu, bahwa sebenarnya teman-teman Golkar pada waktu itu sudah mau menurunkan tensi serangan pada Gus Dur dengan kompensasi beberapa hal. Iya. Dan itu adalah kompromi politik. Gus Dur tidak mau, dan saya kira prinsip-prinsip seperti itu perlu dipertahankan, dan para politisi harus belajar kepada Gus Dur bahwa catatan akhir mereka sebagai politisi itu bukan kemenangan saat ini, tapi kebenaran yang akan dibuktikan oleh sejarah. Ini mungkin aku agak menyudutkan kamu sedikit untuk berstatement. Gimana kamu melihat para politisi sekarang yang mengaku dirinya sebagai pelanjut Gus Dur? Perilakunya gimana? Itu agak susah dijawab kan? Karena kita semua itu sedang berpikir ini yang sebenarnya yang mana, yang sebenarnya benar-benar Gus Dur tempel. Oke, tapi karena itu tidak termasuk dalam topik pembicaraan kita. Oke. Saya kira kita sudahi saja pembicaraan kita. Terima kasih. Dan sekali lagi, ini kalau ada yang mau beli kemana ya, Har ya? Sudah di Shopee banyak itu. Oh, di Shopee. Oke. Jadi ini gratis kan? Untuk Cak Inung. Oh, untuk aku gratis. Karena sebagian dari tulisan saya itu adalah ilmu Cak Inung yang dititipkan ke saya. Oke. Terima kasih, Har. Terima kasih sudah berbagi dengan para pemirsa Ar-Rahim, dan ini adalah obrolan yang menarik di penghujung Desember karena kita akan ini adalah banyak haul Gus Dur di mana-mana. Di Bondowoso, kamu di Bondowoso kan sekarang? Besok malam Minggu saya harus mengisi salah satu acara haul Gus Dur, karena ya mungkin karena barokahnya Gus Dur, saya itu sekarang dipercaya sudah 2 periode menjadi wakil ketua PCNU Bondowoso ya. Itu juga tidak masuk dalam akal. Bagaimana mungkin kita yang nakal bisa jadi wakil ketua PCNU? Itu kalau bukan karena barokahnya. Oke. Terima kasih Bapak Wakil Ketua PCNU Bondowoso. Terima kasih. Atas kehadirannya di sini. Semoga perbincangan ini perbincangan yang memberi berkah, memberi manfaat kepada kita semuanya. Saya kira terima kasih seperti itu. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.